sebenarnya hanya di skalabilitas pikiran teman-teman. Oke, ya slide saya sama sebenarnya. Jadi saya baca buku ya, ada buku bagus dari biksu di Korea ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya satu, sebenarnya dunia ini yang sibuk atau pikiran kita yang sibuk? Pikiran. Ya. Jadi kenapa sih orang harus ngejar buru-buru tentang uang? Ya dia berpikir bahwa uang itu, waduh harus buru-buru lah bahasanya ya. Jadi saya belajar satu, kayak hari ini saya belajar ternyata yang sibuk itu adalah pikiran kita nih. Ya, di antara banyaknya informasi kita menyibukkan dengan semua informasi yang kita tampung. Nah, ya, jadi ayo deh kita refleksikan dulu ya otak kita teman-teman, karena hal yang besar kalau pikirannya nggak jernih nggak akan dapat teman-teman. Benar nggak? Ya kalau bahasa training namanya kosongkan gelas, gelasnya jangan dibawa. Benar nggak? Apa yang mau dikosongkan? Ya, lepaskan jubah, ya, jubahnya. Lepaskan jubahnya nggak ada. Nah, jadi hari ini kita refleksikan diri dulu deh teman-teman. Kita ngomongin sudah di ending tahun ya, sudah di ending tahun. Percuma ngomongin hal yang besar, tapi otaknya itu masih banyak pikirannya. Mikirin utang. Ya bahasanya setting goalsnya nggak akan kena. Sedangkan bisnis ini ngomonginnya miliaran, tapi pikirannya tentang cicilan, nah bahaya. Utang. Benar nggak? Ya makanya konsep sebenarnya sama ya, konsep dalam dunia bisnis apapun tetap sama kok. Ya bisnis yang menghasilkan adalah bisnis yang dijalankan. Setuju nggak? Setuju. Bisnis yang dipertanyakan. Konsep bisnis itu semua sama. Ya, jadi bagaimana cara menjalankan, menjernihkan dulu teman-teman dalam hal apa pikiran. Ya jadi kalau pikirannya nggak jernih, Anda mau ikut bisnis apapun nggak akan pernah ketemu yang namanya keputusan. Memutuskan. Mau ngomongin TMT tadi Pak Rudi bilang 4, miliar, berapa miliar dan lain-lain. Kalau pikirannya ke sana ke sini nggak akan kena. Betul. Ya balik lagi it's your choice. Itu pilihan teman-teman. Ya oke, next. Ya, ini profil saya tadi ya. Nah nantinya ya kami mencari pilihan-pilihan berikutnya, pengganti Mas Bintang Semestalan, pengganti Mas Helmi Murdani, pengganti Mas Angga Rizky dan teman-teman lainnya. Bahwa saya Golden Sprint ini bukan punya kami ya, tapi punya teman-teman semua ya, jadi kalau teman-teman dijaga dari hari ini, bahasanya wadah yang tepatnya, kedepannya bertumbuh dengan baik ya, dimulai dari hari ini. Kenapa? Karena teman-teman ini adalah para perintis ya, kalau perintisnya nggak ada semangatnya, kedepannya nanti nggak bakal lebih semangat lagi. Setuju nggak? Yuk kita lebih semangat lagi nih. Nah, jadi ngantuk itu datang karena pikiran ya, mungkin ada sesi ngantuk dan lain-lain, tapi saya enjoy aja sih, karena yang saya lihat adalah bicaranya ya, karena memang tujuannya saya ya dengan kapabilitas saya pengen punya pelajaran-pelajaran yang didapat dari para pembicara yang lain. Kalau saya seperti itu, itu hasil dari kerejekian. Setuju nggak? Setuju. Oke, next ya. Balik lagi, saya selalu kalau sesi saya nggak pernah ngomongin PLN, nggak pernah ngomongin terus support system, karena yang tadi ya percuma pikiran teman-teman nggak dijernihkan ya, pikiran tentang cicilan, problem dan lain-lain, nggak akan ketemu hal something bignya, sesuatu yang besarnya nggak akan ketemu. Oke, waktu 2026 kita kilas balik, ini November udah minggu ke 2 tanpa dirasa, nggak terasa kan? Ya bahasanya sudah rollingan 14 hari loh. Ya kalau saya mainin timeline ya teman-teman ya. Waktu itu kan jalan terus menerus ya. Ya waktu 2026 sekarang sudah November, sudah menuju akhir November kalau saya bilang malah. Ya nggak terasa ya. Waktu 2026 ini teman-teman mau kemana? Selain di True Life Empire, apa sih pilihannya? Ayo kita breakdown bahasanya seperti itu. Karena ngomongin 2026 kita ngomongin apa sih? Bukan support system, bukan True Life Empire, kita ngomongin masa depan. Ya, jadi ngomongin 2026 November, Desember, teman-teman harus menentukan pilihan. Karena masa depan itu adalah tentang sebuah pilihan. Betul nggak? Ya, jadi kalau teman-teman dari hari ini nggak menentukan pilihan, tidak akan bertemu masa depan. Ya, jadi 2 bulan dari hari ini ya teman-teman harus wajib memutuskan, karena dari hasil keputusan menghasilkan pergerakan, selalu seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan masa depan Mas Bintang? Menciptakan ketakutan teman-teman.
Contoh, kalau saya jujur waktu 2026 saya takut miskin. Boleh dong? Boleh. Ya. Jadi Anda harus menentukan ketakutan Anda. Ya. Contoh ya, ini kita bicara tentang alam bawah sadar, teman-teman. Ini udah bahasa buku. Kita bicara alam bawah sadar. Kalau seorang orang tua nih ngelihat anaknya sakit, takut nggak? Apapun dia lakukan, betul ya? Biar anaknya sehat bahasanya. Ya. Nah, sama dengan waktu 2026, bagaimana cara mendapatkan masa depan? Anda harus menemukan ketakutan diri sendiri dulu. Orang kaya ada kok ketakutannya. Pasti bisnisnya kolaps dan lain-lain. Mereka menciptakan solusi-solusi berikutnya. Nah, mumpung adanya 2026 ini, bahasanya teman-teman belum bertemu, Anda hari ini sudah mempersiapkan karena Anda melihat ketakutan. Ya, karena ketakutan orang beda-beda. Kalau saya jujur, saya takut miskin. Anak saya bentar lagi sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan saya sudah berpikir SMP mau di mana. Planning saya sudah nantinya, big dream saya mau tinggal di Kanada, beli rumah di Kanada. Boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Karena pintu rezeki itu nggak bisa, bahasanya teman-teman memutuskan hari Senin, Selasa dapat rezeki, itu nggak ada. That's impossible. Ya, jadi itu nggak mungkin. Nah, waktu 2026 kembali lagi ciptakan ketakutan di pribadi masing-masing. Ya, karena dalam rasa ketakutan itu, ya Anda terjauhkan dari kata kegagalan. Betul. Ya, jadi saya berasa teman-teman ya 2025 enjoy ternyata tanpa disadari hidup terus berjalan ya. Saya yang masih muda bisa jadi tua nggak? Nah, ya jadi 2026 akan banyak tantangan. Setiap tahun selalu akan banyak tantangan teman-teman. Ya, jadi Anda harus ciptakan ketakutan untuk mendapatkan masa depan. Karena kalau tidak ada ketakutan, Anda nggak akan berani memutuskan apapun. Pasti. Ingat aja yang itu. Lihat kalau anak sakit pasti udah ketakutan. Waduh, ayo ke dokter. Nah, ya jadi ngomongin 2026 ini sebenarnya slide saya yang berulang-ulang ya. Slide saya yang berulang-ulang, cuman memang tugas saya adalah saling mengingatkan ya. Karena percuma mau ngomongin bisnis apapun, Anda punya upline yang hebat, kalau Anda nggak punya rasa bahasanya bergerak atas diri sendiri, nggak akan bisa. Bisnis apapun dibangun dari diri sendiri. Ini Pak Ben nih, ya saya kemarin main ke tempat usahanya, ya itu dimulai dari diri sendiri kan Pak. Ya Pak Ben memutuskan ya buka ini, buka itu, betul Pak? Nggak ada dari orang lain yang nyuruh-nyuruh. Nah, seperti itu sama. Mau bisnis apapun di True Life Empire, terus support system ya, mau MLM apapun yang MLM-nya Anda jalankan, join 200.000 dapat Monas, kalau nggak digerakkan betul ya? Ya, jadi balik lagi, ini bukan tentang True Life Empire-nya ya, ini bukan tentang Pak Tommy-nya, bukan Pak Handinya, ini tentang diri sendiri. Ya, jadilah pribadi yang idealis untuk mendapatkan realistis. Idealisnya itu apa sih? Anda punya prinsip masa depan. Ya, biarkan di sekeliling Anda ngantuk dan lain-lain, tapi Anda kuat. Saya belajar di situ, saya kuat. Ya, saya kuat untuk apa? Saya fokus mendengarkan apa yang Mas Ami bicarakan, Kohak yang bicarakan, Ciakin bicarakan, betul. Ya, okay, next. Sukses dan gagal, ya, selalu akan bertemu pilihan. Ya, Anda akan bertemu di persimpangan di akhir Desember nanti, persimpangan yang baru. Ya, Anda akan punya kertas lembar yang baru lagi teman-teman di Januari 2026. Ya, kalau bahasa milenialnya hari ini adalah resolusi, gaya dikit kan? Resolusi. Ya, ditulis, habis itu ya hari kedua Januari udah hilang tuh kertasnya kemarin. Ya, nah sukses dan gagal ya. Balik lagi, semua orang punya pilihan ya, tapi balik lagi juga saya pun punya pilihan. Saya tidak akan mau menjadi orang gagal. Saya tidak akan pernah mau menjadi orang tua yang gagal, teman-teman. Ya, saya mau menjadi orang tua yang punya tanggung jawab. Ya, saya mau menjadi orang tua yang punya karakteristik kemenangan. Karena apa yang Anda tularkan itu jatuh ke anak-anak teman-teman, betul nggak? Ya, jadi jangan menjadi orang tua yang memalukan, ya, tapilah jadilah orang tua yang menginspirasi perjalanan. Yang membanggakan anak-anak dan suami istri. Anak saya masih kecil sebenarnya teman-teman, belum ada 1 tahun, tapi pikiran saya sudah jauh, ya, karena
ya mimpi yang besar itu nggak datang dengan tiba-tiba bahasanya teman-teman. Anda harus perlahan-lahan. Mimpi 100 juta Anda harus dapat dulu bahasanya 10 juta. Ya. Anda harus dapat dulu. Gimana cara dapat 10 juta? 100.000. Itu hukum bisnis namanya. Jadi bagaimana cara dapatkan miliaran? Ya dimulai dulu dari 100.000, dari 100.000 jadi 1 juta, seperti itu. Ya balik lagi, sukses dan gagal, semua pilihan 2025 sudah habis. Ya, Anda tidak menjadi pribadi yang sukses, Anda tidak menjadi pribadi yang gagal, tapi Anda menjadi pribadi yang menjadi terpelajar. Itu wujud kita menjadi punya rasa syukur kepada Tuhan ya teman-teman ya, bahwasanya terima kasih 2025 sudah kita lewati dengan kuat. Betul ya? Betul. Kalau teman-teman nggak kuat, teman-teman nggak akan ketemu kami di sini, betul? Ya. Nah, perbedaannya adalah 2026 gagal bukanlah pilihan. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, siapa yang 2026 mau menjadi lebih baik dari hari ini? Saya. Terima kasih tepuk tangan kita semua. Betul. Ya, jadi enggak, ini sebenarnya kan semua training isinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang perbedaannya apa sih ya? Perbedaannya adalah gairah di sekeliling teman-teman nih. Kalau auranya atau vibes-nya positif, orang ikut positif, setuju nggak? Setuju. Orang yang nggak punya duit nih, ini bahasa tongkrongan nih teman-teman, unik ya. Tongkrongan nih ada 10 orang, nggak punya duit, ya. Tapi happy aja, bener ya? Sama kan? Bener nggak? Jadi orang nggak ngelihat kita punya duit atau enggak. Tapi kalau gairah kita excited ngomongin kesuksesan, ikut sukses deh. Ya. Kata orang sukses ya, bahasanya nongkrong sama orang sukses bakal jadi sukses. Ya, jadi pikirannya adalah jangan jadi pribadi gagal, tapi jadilah sukses. Ya, intinya adalah ya mungkin di sini sudah banyak yang menjadi orang tua, jadilah orang tua yang punya kepribadian sukses teman-teman. Ya. Karena saya melihat hari ini bukan tentang krisis finansial, tapi krisis keimanan. Yang katanya Indonesia ini keberagaman, banyaknya agama, tapi krisisnya malah keimanan, kan beda kan? Ya, jadi sebenarnya bukan krisis finansial, tapi iman. Iman itu apa sih? Kepercayaan. Boleh nggak saya punya iman tentang masa depan? Boleh. Boleh nggak saya percaya dengan masa depan saya diri sendiri? Boleh nggak? Nah, sama. Ya, jadi 2026 tingkatkan keimanan Anda. Percuma Anda sholat 5 waktu, 10 waktu, 18 waktu, terserah. Ya, tapi kalau Anda nggak punya kepercayaan tentang masa depan, percuma teman-teman. Ya. Balik lagi ya, krisis keimanan kan ini bahaya hari ini. Banyak kasus-kasus bunuh diri, pinjol lah, atau orang sekarang cari exit plan-nya apa, judol. Ya, yang buat saya itu cara bunuh diri lebih cepat lagi malah ya. Judi online. Jadi, itu krisis keimanan karena orang udah saking keputusasaan, mereka cari exit plan paling cepat. Karena uang rezeki yang berkah itu pasti susah dicari. Setuju nggak? Nah, seperti itu. Ya, balik lagi, Anda akan bertemu dengan dua persimpangan yang bukan jadi pilihan, tapi adalah sebuah kewajiban buat saya. Adalah wajib sukses. Oke, next. Ya, diagram gagal dan sukses. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang sebuah pilihan. Mungkin ini kemarin sudah didapatkan teman-teman, ya, tapi intisarinya berbeda. Ya, orang yang gagal selalu kalah dengan tantangan. Bahasanya adalah hari ini nggak punya uang. Tantangannya ini kan pasti. Iya, tantangan, betul. Benar ya? Betul. Harapan TLE punya 4,6 miliar. Joinnya berapa Pak? Golden Spring berapa? Berapa? 2 juta? 2 juta 400. Tantangannya di sini kan? 2 juta 400. Oke, harapannya 4,6 miliar. Ya, salah. Hari ini adalah tantangannya Golden Spring 2 juta 400 ditambah TMT 900, berarti berapa? 3,3 juta. Tantangannya ada di sini. Ya, harapannya nggak ada. Bahasanya, ya nanti dah dicari duitnya. Iya. Benar nggak? Jadi kan berarti harapannya segini. Gagal. Tantangannya TMT dan Golden Spring, harapannya ya udah deh nanti dicari dulu Pak duitnya. Semoga ada. Ketemu dah tuh 500 perak pinggir jalan, dudulin. Nah, ini sebenarnya kalau pembisnis itu tentang karakter sih teman-teman. Ya, jadi tentang karakter. Saya sambil minum ya teman-teman. Ya, tentang karakter, bagaimana
pribadi yang sukses akan selalu mengalahkan tantangan. Selalu. Teman-teman mau ketemu orang sukses manapun, ya mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbentuk tantangan. Jadi orang sukses nggak akan pernah ngomongin kegagalan, tapi tantangan. Contoh, wah ini menantang sekali ya untuk dapat prospek. Ya selalu ditolak dan lain-lain, bahasanya tantangan ya. Susah banget ya dapat prospek. Beda udah, ya gila gitu kan. Apalagi kalau masalah gidi. Ya jadi mulu. Ya jadi bahasanya adalah berubah ya. Dia pemikirannya berubah, bukan tentang kegagalan tapi tantangan. Karena semua berbentuknya tantangan. Ya. Tantangannya harus lebih rendah daripada harapan. Ya. Gimana caranya? Golden Sprint 2.400.000 ditambah 900. 900. Berapa total? 3.300.000. Yang Anda lihat adalah apa? 6 miliar. 4,6 miliar. 4,6 miliar dikurang 3.300.000. Nah, berapa? Banyak. Banyak. Ya, tadi Mas Obi nanya, Mas Obi, Mas, TMT boleh pakai sepatu apa? Saya bilang sepatu bola juga boleh, Mas Obi. Dia udah nyiapin baju-bajunya dia. Udah siap dia. Oke, ya jadi pribadi sukses adalah tantangannya kecil, harapannya besar, teman-teman. Jujur saya 2026 ini saya lebih excited ya. 3 hari belakangan ini saya muter-muter cari rumah. Jadi saya belajar satu, bahwasanya bisnis itu tentang sebuah karakter, betul ya. Nah, karakter itu banyak yang hilang. Tentang apa? Desire, hasrat. Jadi Anda mau ngomongin 4,6 miliar, kalau nggak berhasrat ngejar uang, percuma. Bener nggak? Ya, caranya gimana? Anda temukan. Ya, bahasa kalau di dalam bawah sadar Anda, dalam diri bawah sadar Anda, ya itu adalah trigger. Pancingannya apa? Saya 3 hari, teman-teman, setuju? Saya 3 hari saya cari rumah-rumah. Ternyata saya belajar satu. Sekarang standarisasi kehidupan. Ya, kalau teman-teman mau lihat standarisasi kehidupan Indonesia, itu teman-teman dia cari rumah. Karena nggak semua orang masyarakat Indonesia hari ini punya rumah, dan itu berlaku untuk leader MLM, betul nggak? Ya. Nah, teman-teman cari triggernya. Kalau saya jujur, saya lagi cari triggernya. Ya, bahasanya pancingan. Karena apa? Percuma bisnis yang besar kalau nggak ada hasrat di saya. Akhirnya janjian Senin, ya, bener besok aja deh, Selasa deh. Besok aja deh, ketemu deh tuh ntar 2027 baru ketemu tuh. Besok terus, ya kan? Ya. Nah, jadi teman-teman harus menemukan hasrat, desire-nya apa? Ya, hasrat itu jadi menciptakan gairah. Ya, karena bisnis itu sebenarnya tentang aktivitas aja sih, teman-teman. Aktivitas yang menghasilkan. Ya. Nah, di situ saya melihat bahwasanya 3 hari saya muter-muter rumah, cari rumah, bertemu dengan standarisasi kehidupan. Bahasanya gini. Ada rumah yang 400 juta. Ya, dengan cicilan sekian-sekian. Ya, dengan standarisasi kehidupannya setiap bulan itu harus keluar 2,5 juta atau 3 juta standar hidup, betul ya? Berarti logikanya adalah penghasilannya nggak mungkin di bawah 3 juta. Teman-teman harus ketemu desire-nya.